Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin dan pada minggu kedua ini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang perusahaan dan lingkungannya. Di gambar tersebut merupakan general system model of the firm. Pada gambar tersebut menunjukkan aliran sumber daya dari lingkungan melalui perusahaan dan kembali ke lingkungan. Aliran sumber daya dan fisik berada di bagian bawah, aliran sumber daya virtual berada di bagian atas. Bagian ini menggambarkan model sistem umum perusahaan. Model ini menampilkan arsitektur bagian seluruh jenis organisasi dalam bentuk sebuah sistem. Lalu yang pertama ada aliran sumber daya fisik. Sumber daya fisik sebuah perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Yang kedua, aliran sumber daya virtual, menunjukkan aliran dari sumber daya virtual, data informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Yang ketiga, mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur-unsur mekanisme pengendalian perusahaan diantaranya standar kerja, manajemen perusahaan, proses informasi yang mengubah data menjadi informasi. Yang terakhir, lingkaran umpan balik, yaitu proses informasi yang mengubah data menjadi informasi lalu diberikan kepada para manajer yang melakukan pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi suatu perubahan. Lalu selanjutnya 8 unsur lingkungan. Elemen-elemen lingkungan berada di luar sistem perusahaan dan memiliki pengaruh langsung ataupun tidak langsung pada perusahaan. 8 unsur tersebut merupakan pemerintah, komunitas global, pelanggan, pesaing, pemilik saham, serikat pekerja, pemasok, dan komunitas keuangan. Pada supply chain management, manajemen rantai pemasok terdiri atas aktivitas-aktivitas berikut. Yang pertama, meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, menerima persediaan dari pemasok, mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi, melakukan produksi, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, dan terakhir, melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. Lalu, pada keunggulan kompetitif, seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa para pelanggannya, perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya, dan suatu hal yang tidak selalu terlihat jelas adalah adanya fakta bahwa sebuah perusahaan juga akan dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui sumber daya virtualnya. Di dalam sistem informasi, keunggulan kompetitif atau competitive advantage mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. Pada rantai nilai Porter, menurut konsep tersebut, kegiatan perusahaan dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu kegiatan utama dan kegiatan pendukung. Kegiatan utama dibagi menjadi 5, yaitu inbound logistik, outbound logistik, marketing and sales, serta service atau pelayanan. Kegiatan pendukung dibagi 4, yaitu infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, teknologi, dan pengadaan. Dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama ada keunggulan strategis, keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Yang kedua, keunggulan taktis, yaitu sebuah perusahaan mendapat keunggulan taktis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik daripada pesaingnya. Yang terakhir, keunggulan operasional, yaitu keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Disinilah sistem informasi akan berinteraksi secara langsung dengan proses. Tantangan dari pesaing global. Perusahaan yang beroperasi secara global disebut sebagai perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC. Perusahaan ini menghadapi meningkatnya tantangan dari para pesaing global. Jika didefinisikan secara luas, para penantang global ini meliputi perusahaan-perusahaan kontraktor yang melaksanakan pekerjaan yang sama dengan yang dilaksanakan oleh perusahaan di negara asalnya. MNC dapat mempergunakan pemrosesan informasi untuk mencapai koordinasi yang akan menawarkan beberapa keunggulan nyata. Selain itu, ada tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Perusahaan yang mengembangkan sistem informasi global atau Global Information System akan melakukan sambil menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Beberapa tantangan ini bersifat politis, beberapa tercermin dalam bentuk rintangan budaya dan komunikasi. Beberapa diakibatkan oleh teknologi, dan yang lain mengambil bentuk dalam kurangnya dukungan dari para manajer anak perusahaan.
Manajemen pengetahuan yaitu proses pengorganisasian informasi sebuah perusahaan sehingga informasi tersebut dapat dikumpulkan, disimpan, diproses, dan digunakan oleh para pengambil keputusan. Sumber daya informasi perusahaan terdiri atas peranti keras, peranti lunak, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi. Informasi yang disampaikan dalam bentuk yang tepat akan memiliki relevansi, akurasi, ketepatan waktu, dan lengkap. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Perusahaan-perusahaan pertama pengguna komputer menempatkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya informasi di tangan sebuah unit khusus yang terdiri atas para profesional informasi. Unit ini yang disebut sebagai layanan informasi dikelola oleh seorang manajer yang mungkin memiliki status wakil presiden, Chief Information Officer, dan Strategic Planning for Information. Chief Information Officer merupakan manajer tingkat tertinggi yang memainkan peran penting dalam perencanaan strategis suatu usaha, area bisnis, dan sumber daya informasi. Perencanaan strategis bagi sumber daya informasi atau Strategic Planning for Information Resources mengidentifikasikan tujuan yang akan dicapai sistem informasi di masa depan dan sumber daya informasi yang akan dibutuhkan. Kunci dari SPIR adalah mengembangkan rencana strategis bagi perusahaan dan bagi sumber daya informasi pada waktu yang bersamaan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.